Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Agenda kita hari ini ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah review secara umum mata kuliah setelah selesai ujian tengah semester. Jadi apa yang akan diujikan di UTS. Cuman kalau nge-review waktunya udah mau habis, dari jam 9 baru bisa mulai sekarang. Saya akan nanya kepada Anda, udah tahu kan pada waktu ujian kemarin yang UTS kayak gimana model soalnya kan? Sudah, Pak. Nah, kira-kira kalau menurut Anda, untuk UAS nanti, enaknya soalnya yang dikeluarin kayak gimana? Gantian nih saya yang nanya sekarang. Oh, kan enak ini. Mau ujian ditanya, kamu mau dikasih soal kayak gimana? Coba. Yuk, udah masukkan? Nyerah? Wah, menyerah kalah. Oke, secara umum, kalau pada terserah, kita akan ngomong tentang karya. Yang utama adalah tentang makro apa setelah kita liput. Saya melihat materinya juga. Apa mungkin nggak ada nih. Oke, kita akan bicara yang utama itu adalah tentang krisis. Krisis ekonomi itu sebabnya apa? Terus kemudian Anda akan ditanya, yang utama kita pernah ngadepin itu di krisis ekonomi tahun 98. Nggak tahu Anda umur berapa waktu itu. Apa penyebabnya? Terus kemudian krisis ekonomi di era COVID ini, apa yang menyebabkan? Atau kalau 98 terlalu jauh, saya akan ngomong tentang krisis ekonomi akibat perang dagang Amerika dengan Cina. Penyebabnya apa, dampaknya apa. Terus kemudian menurut Anda bagaimana cara kita untuk menghadapi krisis perang dagang. Kemudian krisis COVID, wabah. Apa yang harusnya kita lakukan? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya sampaikan. Kemudian kita bicara tentang inflasi. Pengetahuan tentang inflasi akan saya tanyakan secara komprehensif. Pada pertanyaan, menurut Anda, bunga tabungan di bank, ambil contoh adalah tabungan di Mandiri atau tabungan di BCA, apakah tergolong riba? Ya atau tidak? Tolong dijawab berdasarkan pengetahuan Anda, pemahaman Anda tentang inflasi. Sedikit kan itu. Kemudian untuk makro yang terakhir adalah hubungan antara pengangguran dan kemiskinan. Apa hubungan dari angka pengangguran dan tingkat kemiskinan? Berapa level pengangguran dan tingkat kemiskinan di Indonesia? Dapat datanya dari mana? Yang paling menarik adalah
menurut Anda, kira-kira apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk mengurangi nilai pengangguran dan kemiskinan? Jawabnya jangan global, Pak. Membuka lapangan kerja. Wah, itu ya gampang. Tapi bagaimana caranya membuka lapangan kerja? Nah, itu untuk makro. Makro itu nanti jadwalnya 60 menit. Open book seperti biasa. Oke. Nah, sekarang kita ngomong tentang manajemen sumber daya insani. Manajemen sumber daya insani yang utama kita akan bicara tentang perubahan. Apa sih itu perubahan? Terus kemudian apa strategi yang biasanya dilakukan dalam melakukan perubahan? Setelah itu kita lihat di dalam menerapkan strategi tersebut pasti ada yang namanya penolakan atau resistensi terhadap perubahan. Nah, untuk setiap resistensi perubahan, Anda sebutkan resistensi perubahan A itu adalah ini. Nah, untuk itu menghadapinya menggunakan caranya ini. Resistensi perubahan B adalah ini. Maka cara menanggulanginya adalah menggunakan ini. Relatif gampang toh, Anda sudah mengerjakan tugasnya toh. Ya. Kemudian budaya organisasi. Saya akan nanyakan apa yang Anda bisa tangkap tentang budaya organisasi dan etika organisasi yang Anda lihat dan Anda pahami di SDGC. Ya, dengan segala informasi yang Anda dapat, bagaimana sih budaya organisasinya antara pimpinan, antara dosen, antara mahasiswa, antara karyawan. Kemudian etikanya seperti apa? Itu analisanya. Kemudian berikutnya adalah menurut Anda apa yang harus diperbaiki. Jadi ini selain ujian tentang pemahaman, ini juga saya akan bisa masukkan sebagai saya sampaikan nanti kepada pimpinan, persepsi dari anggota organisasi kita kayak begini. Mungkin kita bisa lebih baik kalau melakukan seperti ini. Ya, paham nggak kira-kira? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Alhamdulillah. Jangan lupa ngopi dulu ya. Hidup sekali mesti berani ngopi. Terus, apalagi? Secara umum sudah banyak sih itu. Karena masing-masing 1 jam. Jadi ya, rasanya cukup banyak. Apalagi ngerjainnya sambil buka laptop. Tinggal cut and paste saja. Oke? Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyain? Unek-unek? Protes? Boleh. Mumpung nggak bayar. Ya? Sebelum waktunya habis nih. Account gratisan itu cuma 40 menit maksimum. Gimana, Nan? Adnan Fauzi? Udah ada suaranya. Udah, Pak. Udah nyerah nih. Ya? Udah, yang terakhir, kalau menurut Anda, di dalam cara kita kuliah terpaksa online begini, apa yang sebaiknya diperbaiki? Nah, kalau ini input buat saya. Silakan.
Ada masukan? Apa mau ya begini aja udah cukup? Begini aja kurang. Nah kalau kurang kira-kira di sebelah mana? Ya. Memang susah kalau jam 9 itu belum pada bangun kalian. Ayo. Gimana? Weh, mau ganti topi aja biar lebih mengerikan. Ada masukan? Kalau nggak ada masukan yang terakhir, tolong videonya ditongolin mau saya foto, screenshot supaya nanti kelihatan semuanya. Ayo coba tongolin apa namanya videonya, biar bisa di screenshot. Nah gitu, jangan tutup jempol, nggak bisa difoto jempol. Nah kan kelihatan. Ya gitu, jangan dengkul dikasih ke saya. Rina Nurjana ini main siluet aja, kagak ada mukinya, hitam semua nih. Nah gitu kelihatan cakepnya. Zaidan Fajrian, mana nih? Adnan Fauzi, ayo. Amin, Min. Min, jangan sambil tiduran lu, Min. Gitu orang ganteng-ganteng, kok nggak ada suaranya. Zaidan, mana Zaidan? Wah, ditinggal ke warung deh Mas Zaidan. Muhammad Amin. Min, muki lu mana, Min? Amin. Amin denger nih, cuman pura-pura budek aja deh. Oke. Kalau begitu, ayo pose yang baik. Kita foto. Yuk, siap. 1, 2, 3. Kok nggak mau sih? Bentar. Nah, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, kalau begitu. Udah ya, Pak? Udah. Bentar. Oke, waktu udah habis. Mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Makasih, Pak. wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Yo. Wabarakatuh.